Meskipun ia pulang lebih awal bukan berarti ia lepas dari pekerjaan. Tampak dirinya masih fokus dengan laptop di atas pangkuannya, hingga tidak menyadari bahwa Salma telah pulang. Salma menatap heran Roni. Fokus banget, ngapain dia? Tanya Salma membatin. Setelah menaruh tasnya, Salma menghampiri Roni. Fokus banget. Celetuk Salma tepat di samping Roni. Roni terkejut. Astagfirullah, ucap Roni sambil mengelus dada. Salma hanya tersenyum. Sejak kapan kamu di sini? Baru. Kenapa? Roni menghela nafas. Lain kali kalau pulang, salam dulu, tegur Roni. Tadi aku sudah salam, kamu aja yang gak dengar, seloroh Salma. Oh, ya maaf. Saya lagi fokus. Roni kembali memfokuskan pikirannya untuk mengecek pekerjaannya. Karena melihat Roni yang tidak bisa diganggu, Salma memutuskan untuk bersih-bersih diri. Dr. Nadia Rastanti, eja Adi sambil memegang sebuah kertas. Ada apa, Mas? Kok ada namanya Mbak Nadia? Sahut Ryan. Ini aku dapat undangan ke acara apresiasi gitu. Terus ada nama dia di tamu undangan. Jelas Adi sambil memberikan kertas tersebut. Ada Mas Roni juga. Adi mengangguk. Kita harus datang, ucap Ryan membuat Adi heran. Kenapa harus datang? Gak tahu, tapi firasatku mengatakan kurang baik. Apalagi Mbak Salma gak akan ikut di acara itu. Balas Ryan yang merasakan hatinya kurang baik. Kurang baik gimana? Kan ada adiknya, tanaman liar, Mas. Lanjut Ryan membuat Adi terheran lagi. Tanaman liar? Ryan mengangguk. Iya, kan kakaknya Nadia namanya Bunga. Jadinya benar kan adiknya tanaman liar? Perkataan Ryan membuat Adi terbahak-bahak. Ia tidak menyangka adiknya yang terkenal cuek dan tidak suka mencampuri urusan orang lain mampu berkata seperti itu. Adikku satu ini memang paling bisa, ucap Adi dengan bangga. Roni, aku mau ngomong, ucap Salma dengan hati-hati. Silakan, ucap Roni dengan tatapan yang masih ke layar laptop. Salma diam. Kok diam? Gimana aku mau ngomong? Kamu aja lihat laptop terus. Seloroh Salma membuat Roni menghentikan aktivitasnya. Roni merubah posisi duduk menghadap Salma, lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Salma. Sudah, kamu mau ngomong apa? Salma sedikit mendorong wajah tampan Roni. Gak usah deket-deket. Salma berusaha untuk tidak salting. Roni tersenyum tipis. Sudah, sekarang mau ngomong apa? Nanti malam kamu ada acara. Roni mengangguk. Acara apa? Tanya Salma lagi meski ia sendiri sudah tahu jawabannya apa. Apresiasi untuk tenaga kesehatan. Kenapa? Di hotel. Roni mengangguk lagi. Kalau aku minta kamu gak datang, kamu mau? Tanya Salma dengan hati-hati. Wajah Roni seketika terheran. Kenapa saya gak boleh datang? Ya gak apa-apa, di rumah aja. Kamu pasti banyak kerjaan kan? Jadi lebih baik kamu lembur aja daripada datang ke acara itu. Ucap Salma dengan berbagai alasan. Roni semakin bingung. Tumben, biasanya kamu gak seperti ini. Salma memang sadar atas apa yang ia ucapkan. Ia hanya mengikuti kata hatinya yang mendapat firasat tidak enak. Kamu takut? Takut? Tanya Salma yang kini ikut bingung. Iya, takut kalau saya kepincut dokter di sana. Plak. Tangan Salma begitu enteng menabok bahu Roni. Roni sedikit meringis kesakitan. Enggak ya, kamu gak usah GR. Ya sudah terserahmu, mau datang atau enggak bukan urusanku. Balas Salma dengan merajuk sambil keluar dari kamar. Roni hanya menatap Salma heran.
Kenapa sih dia? Salma keluar dari kamar dengan perasaan sangat kesal. Nyebelin banget sih Roni itu. Dasar gak peka, geram Salma. Brak-brak, suara gebrakan pintu membuat Salma terkejut. Segera ia mencari sumber suara tersebut dan diikuti oleh Biina. Ternyata sumber suara tersebut dari kamar Roni. Terlihat pintu kamar Roni bergetar. Ron, ada apa? Kenapa digebrak pintunya? Tanya Salma dengan teriak. Roni, teriak Salma sambil mencoba membuka pintunya. Biina sedikit bingung. Bu, kayaknya pintunya gak bisa dibuka, ucap Biina. Salma menghentikan aksinya. Kok gak bisa dibuka, Bi? Kemarin sempat macet dan belum diperbaiki. Salma menghembuskan nafas kasar. Ini suara Roni juga gak kedengeran. Dia kenapa? Ucap Salma mulai panik karena tidak ada lagi aksi Roni. Kamarnya kedap suara, Bu. Salma geleng-geleng kepala. Tiba-tiba suara telepon rumah berbunyi. Dengan cepat Salma mengangkatnya. Sal, tolong buka pintu kamar saya, pinta Roni sedikit panik. Gak bisa Ron, aku sudah coba. Roni berdecak. Coba kamu minta tolong ke Pak Ujang. Pak Ujang? Salma berucap sambil menatap Biina. Saya panggil dulu ya Bu. Biina langsung berlari memanggil Pak Ujang. Ini dipanggilin sama Biina. Kok bisa sampai macet sih pintunya? Kamu apain tadi? Tanya Salma yang tidak habis pikir dengan kelakuan Roni. Mana saya tahu, kan tadi kamu yang tutup pintunya. Berarti ini salah aku. Tut, belum menjawabnya, Roni mematikan sambungan telepon secara sepihak. Salma berusaha meredakan emosinya. Bu Salma, Pak Roni di dalam kan? Bu Salma, Pak Roni di dalam kamar? Tanya Rizal yang tiba-tiba muncul dengan yang lain. Iya mas, pintunya macet. Saya minta tolong kalian buka pintunya ya. Terserah mau diapain, yang penting Roni bisa keluar, terang Salma. Rizal, Pak Ujang, Ricky serta lainnya segera melakukan apa yang Salma minta. Salma kembali menelpon nomor Roni. Ron, kamu mundur dulu. Ini semuanya mau coba dobrak pintunya, pinta Salma. Oke Sal. Semuanya mengerahkan seluruh tenaganya hingga berkali-kali. Salma terlihat harap-harap cemas. Sebuah kejadian di luar prediksinya. Setelah beberapa menit, akhirnya pintu kamar Roni berhasil dibuka meski pintunya sedikit rusak. Tapi itu tidak masalah. Yang terpenting Roni bisa keluar. Alhamdulillah, ucap Salma bernafas lega. Roni segera keluar. Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah tolongin saya, ucap Roni sambil mengucap syukur. Iya Pak Roni. Pak Roni, maafkan saya belum manggil tukang pintu untuk memperbaiki pintu kamarnya, ucap Pak Ujang merasa bersalah. Roni tersenyum. Tidak apa-apa Pak, namanya juga musibah. Besok pagi bisa dipanggil ya, ucap Roni berusaha berlapang dada. Roni melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 kurang 15 menit. Itu artinya masih ada waktu setengah jam lagi untuk menuju tempat acara. Salma menatap Roni dari atas sampai bawah. Roni yang merasa ditatap pun membalasnya. Roni memberi kode kepada ajudannya untuk keluar terlebih dahulu. Tentunya dengan patuh mereka melakukannya. Kenapa liatin saya seperti itu? Tanya Roni setelah semua pergi dan menyisakan dirinya dengan Salma. Salma mengalihkan tatapannya. Enggak. Roni mendekat ke Salma. Masih marah? Enggak. Roni menghela nafas mendengar jawaban perempuan ini. Kalau gitu saya pamit. Sebentar lagi acaranya mau mulai, ucap Roni tanpa memperdulikan ekspresi Salma. Salma tersentak. Kamu masih mau pergi? Iya Sal, saya harus datang. Saya diundang. Gak mungkin saya batalkan begitu saja. Balas Roni mencoba memberi pemahaman.
Perasaan Salma benar-benar tidak enak. Hatinya tidak rela untuk mengizinkan Roni datang ke acara tersebut. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Ya sudah kalau mau datang, aku juga gak ada hak buat melarangmu. Ucap Salma sambil melangkahkan kaki meninggalkan Roni. Roni segera menahan langkah Salma. Kalau kayak gini, kamu ikut saya saja. Roni mencoba mengajak Salma. Salma menggeleng. Enggak, yang diundang kamu. Sudah buruan, ditunggu sama yang lain. Roni menghela nafas panjang setelah melepas tangan Salma. Sedang Salma keluar untuk menemui semua asisten dan staf protokoler yang akan mengawal Roni. Mas Rizal, panggil Salma. Dengan sopan Rizal menghampiri. Iya Bu. Hari ini berapa orang yang diminta ngawal Pak Roni? Ada 10 orang Bu. 5 orang nanti di luar gedung dan 5 lainnya ikut masuk ke dalam. Jelas Rizal membuat Salma sedikit tenang. Cukup banyak ya? Rizal mengangguk. Kamu bisa panggilkan mereka semua? Saya mau bicara sesuatu, pinta Salma. Rizal mengangguk. Siap Bu, saya panggil semuanya dulu. Dengan suara lantang, Rizal memanggil semua tim yang siap mengawal Roni. Seluruhnya berkumpul di depan Salma. Salma tersenyum. Tampak staf Roni memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Teman-teman, ini Bu Salma. Kalian pasti sudah kenal beliau siapa. Tapi sepertinya ada yang baru pertama kali bertemu dengan Bu Salma. Jelas Rizal kepada teman-temannya. Salma tersenyum lagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bu Salma. Balas semuanya dengan kompak. Salam kenal. Saya Salma. Terserah kalian mau panggil saya apa. Bu Salma boleh, Mbak Salma juga sangat boleh. Salma berusaha membaur dengan semuanya. Di sini saya tidak akan berucap banyak karena sebentar lagi Mas Roni mau berangkat. Tapi saya hanya bertitip pesan kepada semuanya. Tolong awasi semua gerak-gerik orang yang ada di sana. Jangan tinggalkan Mas Roni sendirian. Sebenarnya saya tidak perlu bicara seperti ini pun kalian sudah pasti tahu tugas kalian. Saya hanya ingin memastikan, tolong laksanakan tugas kalian dengan baik. Ucap Salma memberikan arahan. Siap Bu, laksanakan. Ucap semuanya dengan lantang. Salma tersenyum tenang. Hatinya sedikit tenang karena semua orang yang akan menjaga Roni menyanggupi. Baik, terima kasih. Kalian bisa lanjut persiapannya. Ucap Salma mempersilakan. Semua staf bubar dan kembali ke tugasnya. Mas Rizal, tolong kamu dampingi Bapak terus ya. Pesan Salma dengan serius. Siap Bu. Roni keluar dari rumah. Ia melihat Salma sedang berbicara dengan Rizal. Roni segera menghampiri. Kamu ngapain Sal? Gak ngapa-ngapain. Buruan berangkat. Jangan lupa sholat dulu. Balas Salma lalu mencium tangan Roni. Roni hanya mengernyitkan dahi karena bingung. Tanpa berucap lagi, Salma masuk ke dalam rumah. Mas Rizal, tadi Ibu ngomong apa? Tadi Ibu habis perkenalan sama staf yang lain, Pak. Balas Rizal tidak berbohong. Oh. Mas Roni belum datang ya? Tanya Adi sambil celinguk sana-sini. Belum Mas, kalau datang pasti sudah ramai. Balas Ryan dengan santai. Tatapan Adi tidak sengaja melihat ke arah tempat duduk tamu undangan bagi para dokter. Ia melihat Nadia dengan gaun merah sedang bercengkrama dengan rekannya. Entah mengapa, emosi Adi naik melihat wajah Nadia. Padahal sebelumnya, ia adalah orang yang paling senang apabila Roni bersama Nadia. Mas, kamu kenapa? Tanya Ryan yang melihat Adi menahan emosi. Adi memberikan kode melalui tatapan. Ryan mengikuti kode yang diberikan. Oh, Mbak Nadia. Kok aku takut ya? Bisik Ryan. Semoga gak terjadi apa-apa dan dia gak buat ulah. Ucap Adi sungguh-sungguh. Suara MC mengalihkan fokus mereka. Bapak Bupati dikabarkan telah sampai di tempat tersebut.
Semua tamu undangan diminta berdiri untuk menyambut kedatangan Roni. Semua perempuan mulai histeris ketika Roni memasuki tempat acara. Apalagi, sekarang Roni hanya menggunakan kemeja hitam dan celana levis, serta sepatu putih, menambah aura kegantengannya. Roni menyapa semua tamu undangan dengan ramah. Ia juga mendengar celetuk-celetukan para betina yang sedang histeris. "Pak Roni, nikahi aku," celetuk seorang perempuan. Roni hanya bisa tersenyum sambil geleng-geleng kepala. "Saya sudah nikah, Mbak," batin Roni. Ingin rasanya ia berkata seperti itu. Roni diarahkan ke tempat duduk yang telah disediakan untuk dirinya, dengan diapit oleh kepala dinas kesehatan dan beberapa direktur rumah sakit swasta maupun pemerintah di kota tersebut. Acara pun dimulai dengan tari penyambutan. Dilanjut pidato oleh kepala dinas kesehatan dan pidato oleh Roni. Salma melakukan Zoom meeting bersama teman komunitas. Ia sudah lama tidak bergabung dengan mereka. "Sal, kapan ke rumah singgah lagi?" tanya Sinta. "Gak tahu, tapi nanti pasti aku kabarin kalau mau ke sana." "Beda ya, yang sekarang jadi istri bupati. Pasti gak bisa sebebas dulu," sahut Diki. Salma berusaha tersenyum, meski rasanya ia ingin menangis. "Sal, jangan nangis dong," celetuk Nia. "Kata siapa aku nangis? Jangan ngarang nih. Oh iya, gimana persiapan kalian buat program Kakak Peduli? Masih jalan kan?" lanjut Salma mengalihkan topik. "Masih jalan, Sal. Dan ini juga lagi mempersiapkan acara pembukaannya," jelas Sinta. "Maaf ya, aku belum bisa penuh bantu kalian," ucap Salma sedih. "Gak apa-apa, Sal. Kita tahu kok. Kamu tenang aja. Yang penting, waktu acara pembukaan kamu datang. Karena kedatangan kamu itulah yang ditunggu-tunggu," balas Sinta berusaha membesarkan hati Salma. Salma tersenyum haru. "Kalian baik banget sih. Hari Sabtu ini kalian ada jadwal kumpul nggak?" "Ada. Nanti ada latihan juga dari adik-adik rumah singgah untuk tampilan acara," jawab Diki. "Aku boleh datang?" "Boleh banget, Sal. Ini yang ditunggu-tunggu. Ibu Bupati kita, Bos," sahut Nia dengan heboh. Salma tertawa. "Wedede, kayak orang penting aja aku." "Ya memang penting. Kan sudah nikah sama Bapak Bupati yang tertampan itu," timpal Sinta. Salma geleng-geleng kepala. "Sal, aku mau tanya boleh?" tanya Sinta berhati-hati. Salma mengangguk. "Kamu bahagia?" Hati Salma mencelos. Sebuah pertanyaan yang sulit ia jawab. Salma berusaha tersenyum. "Bahagia dong, masa gak bahagia sih?" balas Salma menutupi kesedihan. "Sal, gak apa-apa kalau mau nangis. Kita kan sahabat. Kalau capek istirahat, jangan dipaksa. Kalau penat, jangan lupa refreshing," ucap Nia. Salma tetap berusaha tidak menangis, meski tampak matanya mulai berkaca-kaca. "Jangan bahas itulah. Aku mau nanya, Sal. Mas Bupati kemana? Kok nggak kelihatan? Kau sudah pindah ke rumah dinas?" tanya Dingi dengan berbagai pertanyaan mengalihkan kesedihan mereka. "Kau bisa tanya satu-satu nggak sih? Aku bingung mau jawab yang mana dulu," seloroh Salma. Diki terkekeh. "Oke, aku ulangi. Mas Bupati di mana? Kok nggak kelihatan?" "Dia lagi pergi. Ada acara apresiasi gitu." "Di mana?" "Di hotel." "Hotel?" pekik Sinta dan Nia dengan kompak. Salma mengangguk. "Kenapa?" tanya Salma dengan wajah heran. "Enggak sih, Sal. Gak apa-apa. Cuman biasanya yang aku tahu, acara yang melibatkan Mas Bupati itu jarang di hotel. Soalnya di kota ini kan ada gedung pertemuan sendiri untuk acara apapun itu," terang Nia. "Gedungnya disewa orang lain mungkin, makanya dipindah ke hotel," balas Salma dengan asal. "Bisa aja, Salma.
Sinta geleng-geleng kepala mendengar balasan Salma. Seorang pramusaji menghampiri Roni. Ia menawarkan secangkir kopi. Dengan sopan, Roni menolaknya. Dia punya riwayat asam lambung yang mengakibatkan dirinya tidak boleh banyak-banyak mengonsumsi minuman tersebut. Setelah seluruh rangkaian acara selesai, kini Roni bersama semuanya sedang menerima jamuan dari panitia acara. Roni didampingi Adi dan Ryan serta kepala dinas kesehatan dan beberapa direktur rumah sakit menikmati jamuan yang ada. Tanpa mereka sadari, seorang perempuan menatap Roni penuh nafsu. Kemudian ia menghampiri seorang pramusaji sambil membisikkan sesuatu. Setelahnya, ia melangkahkan kaki keluar dari tempat itu. "Pak Roni, istrinya tidak diajak?" tanya Pak Abdi, selaku kepala dinas kesehatan. Roni tersenyum. "Tidak Pak, baru sembuh dari sakit, jadi saya minta dia buat istirahat," balas Roni. Pak Abdi tersenyum. "Gimana rasanya punya istri Pak?" "Ya begitulah Pak, rasanya nano-nano." Pak Abdi terkekeh. Seorang pramusaji menghampiri Roni lagi. Dan kini, ia menawarkan secangkir teh dengan senang hati Roni menerimanya. Karena haus, segeralah ia minum teh tersebut. Dan tiba-tiba, ceklek, listrik mati. Seketika semua orang panik. Roni pun ikut panik. Bahkan para staf Roni yang berada di luar masuk ke dalam untuk menyelamatkan pimpinannya. "Adi, Ryan, kalian masih di sini kan?" tanya Roni berusaha tenang. "Iya Mas, tangannya Mas Roni mana?" tanya Adi sambil berusaha mencari tangan Roni. Adi dapat meraih tangan Roni. "Di, kenapa panas ya?" tanya Roni yang merasakan tubuhnya mulai panas. "Namanya juga mati listrik Mas. AC-nya pasti ikut mati," seloroh Adi. Pak Roni di mana?" tanya Rizal sambil mencari keberadaan Roni menggunakan senter kecil yang ia bawa. "Saya di sini Mas," balas Roni. Ada seseorang yang tidak diketahui wujudnya menarik tangan Roni. Roni mengira itu Ryan. "Ray, kenapa tangannya Mas kamu tarik?" tanya Roni karena tarikan itu cukup keras. Ryan bingung karena dirinya tidak merasa menarik tangan Roni. Tangan Roni terlepas dari tangan Adi. Adi mulai panik. Mas Roni, kemana?" "Adi, ini aku ditarik, aku gak bisa lihat," pekik Roni. Ia berusaha untuk melepas tangan itu. Adi segera merebut senter yang dibawa oleh Rizal. Kemampuan dirinya bertahan hidup dalam kegelapan tidak mungkin ia sia-siakan. Dengan cepat, ia mengikuti langkah Roni. Dengan insting yang kuat, Adi terus mengikutinya. "Mas Roni pasti diculik ini," batin Adi. "Tolong," teriak Roni hingga tanpa sadar, ia telah dibawa masuk ke kamar hotel. Ia didorong sedikit hingga tubuhnya menabrak kasur. Setelahnya, Roni ditinggal dan ditutup pintu tersebut. Listrik kembali menyala. Roni tersentak setelah ia tahu posisinya di dalam kamar. Tubuhnya sudah basah dengan keringat. Kepalanya sangat pusing. Entah mengapa, tubuhnya merasakan sesuatu yang berbeda. Apalagi bau wangi yang dihasilkan dari lilin membuatnya semakin panas. Dengan cepat, Roni membuka kemeja. Adi berjalan mengendap. Karena lampu telah menyala, ia tidak perlu lagi menggunakan senter. Dengan cepat, ia mengirimkan pesan kode pada Ryan. Karena keduanya pernah menempuh pendidikan militer, mengetahui sebuah kode bukanlah hal yang sulit. Adi melihat dua orang keluar dari sebuah kamar, yang ia yakini Roni dimasukkan ke dalam ruang tersebut. Adi sedikit bersembunyi ketika dua orang misterius itu melewatinya. Setelahnya, Adi mulai mendekat, namun ia terkejut. Nadia datang dari arah berlawanan. Adi kembali bersembunyi. Ia fokus melihat pergerakan Nadia. Nadia berhenti di depan kamar tersebut. Sebelumnya, ia berkaca terlebih dahulu dan menambah warna di bibirnya. "Siap-siap Roni, aku akan buat kamu puas."
ucap Nadia dengan penuh nafsu. Adi terkejut mendengarnya. Dengan cepat, Adi melakukan aksinya. Beruntung seorang pegawai hotel lewat di depannya. Dengan dorongan yang cukup kuat, ia mendorong pegawai tersebut hingga menabrak Nadia, membuat kunci yang Nadia pegang terjatuh tepat di depan Adi. Sepertinya, alam merestui aksinya. Adi segera mengambil kunci tersebut. Ia tersenyum menang. "Kamu gak akan bisa menang, Nadia," batin Adi. "Aduh," keluh Nadia. "Maaf mbak, maaf. Saya didorong tadi." Nadia terlihat kesal. "Didorong siapa? Kamu jangan mengada-ngada ya. Kamu aja sendirian," balas Nadia tak terima. "Iya mbak, maaf ya. Tapi gak apa-apa kan? Kalau gak apa-apa saya permisi dulu," ucap pegawai tersebut tanpa menunggu jawaban Nadia. "His, orang gak ada sopan santunya. Awas saja nanti kalau ketemu. Pasti dia akan bertekuk lutut sama aku. Secara, aku akan jadi ibu bupatinya," ucap Nadia menyombongkan diri. Adi yang mendengarnya seketika menunjukkan ekspresi ingin muntah. "Dulu kenapa aku bisa setuju Mas Roni sama dia? Makan apa aku?" batin Adi yang terheran-heran. Nadia tersadar jika kunci kamar tersebut lepas dari tangannya. Ia mulai panik. Dengan segera, ia mencari kunci tersebut. "Kuncinya kemana ini? Kalau nggak ketemu bisa gagal rencanaku," ucap Nadia. Adi mencoba mencari ide dan tak butuh lama, ia pun menemukan ide dan segera menghubungi Ryan melalui pesan singkat. Kemeja Roni telah terlepas dari badannya. Tubuhnya panas, padahal ia sudah menurunkan suhu AC. Hatinya gelisah, kepalanya pusing. Ada sesuatu yang ingin rasanya ia keluarkan. "Salma." Roni menyebut nama Salma. Wajah Salma terngiang di kepala Roni. Roni menuju ke pintu kamar. Ia mencoba mendobrak pintu. "Aku harus ketemu Salma," ucap Roni tanpa sadar. Tiba-tiba, pintu kamar tersebut terbuka. Roni tersentak. Ia mulai lemas. Sayup-sayup ia mendengar suara Adi dan Ryan. Mas Roni," panggil Adi berusaha membuat Roni sadar. Ryan terkejut karena melihat kemeja Roni sudah lepas. Ia berharap Roni belum diapa-apain oleh Nadia. "Salma, aku mau ketemu Salma," ucap Roni kembali. Ryan dan Adi segera bergerak cepat. Staf protokoler yang siap berjaga dengan cepat melakukan apa yang diminta adik dari pimpinannya. Mereka semua keluar dari pintu belakang hotel, agar tidak diketahui oleh masyarakat bagaimana keadaan Roni saat ini. Adi dan Ryan mengapit posisi Roni yang sudah meracau. Adi yakin Roni telah diberi obat perangsang yang membuat Roni seperti ini. Orang yang baru minum pertama kali akan berdampak cukup besar. Adi benar-benar tidak menyangka jika dalang dari semua ini adalah mantan calon istri Roni. "Aku mau Salma," Roni terus histeris. Setelah Salma Zoom meeting, kini ia sedang menyiapkan bahan-bahan untuk masak besok hari ini. Karena besok dia ada jadwal piket, maka dari itu dia menyiapkan bahan masak malam hari agar besok hanya eksekusi saja. Salma yang memang mandiri sejak kecil, sudah terbiasa melakukan apapun sendiri. Meski di rumah ada yang membantu, tapi tetap Salma lebih senang melakukannya sendiri. Mbak Salma, teriak Ryan membuat Salma terkejut. Hampir saja jari tangannya terluka. Salma segera melihat apa yang terjadi. Mata Salma mendelik ketika melihat kondisi Roni yang tidak karuan. "Ya Allah, Roni kenapa? Ada apa ini?" tanya Salma mulai panik. Salma, aku pulang Sal," ucap Roni membuat Salma bingung. "Kita bawa ke kamar dulu Mbak," balas Adi lalu membawa tubuh Roni ke kamar. Roni terlihat sedikit tenang setelah diletakkan di atas kasur. Salma menatap penuh kekhawatiran. "Adi, Ryan, kenapa Mas Roni?" tanya Salma.
Adi bingung harus menjawab apa. Ia tidak mungkin berkata sebenarnya untuk saat ini. Mbak Salma tanya ke Mas Roni ya, kami keluar dulu. Ucap Adi lalu menarik tangan Rayyan keluar dari kamar dan menutupnya kembali. Salma semakin dibuat bingung. Sepertinya firasat Salma benar. Salma pun mendekat ke Roni. Ron, panggil Salma sambil memegang wajah Roni. Tubuh Roni kembali terangsang. Dengan gerakan cepat, ia duduk dan memegang tangan Salma. Salma terkejut. Salma menatap wajah Roni yang tidak karuan. Salma. Lirih Roni lalu menyentuh wajah Salma. Salma terpaku. Ia bingung harus melakukan apa. Roni, panggil Salma lagi dengan lembut, membuat Roni mendekatkan tubuhnya ke Salma. Bahkan ia menarik wajah Salma untuk mendekat. Salma benar-benar terkejut dengan tingkah Roni. Dengan pelan Roni berbisik, "Aku mau kamu, Sal." Salma tersentak. Sontak ia menjauhkan tubuhnya dari Roni. Ia mendekat ke arah pintu. Roni menatap Salma penuh nafsu. "Sini, Sal. Aku mau kamu." Ucap Roni lagi sambil mendekat ke arah Salma. Salma tahu maksud Roni. Ia menggeleng kuat. "Enggak, Ron." Roni terus mendekat. Salma berusaha membuka pintu kamar. Tapi sialnya, pintu kamar itu macet lagi. Ia baru ingat kalau pintu ini rusak. Salma juga mau teriak, tapi juga ia teringat kalau kamar ini kedap suara. Roni sudah ada di depan Salma. Dengan gerakan pelan, Roni berusaha membuka kerudung Salma. "Ron, jangan Ron, aku gak mau," ucap Salma yang sudah menangis sejak tadi. "Jangan takut, Sal. Aku gak akan menyakitimu," balas Roni dengan lembut. Salma menahan tangan Roni. "Enggak, Roni. Kamu bukan Roni. Roni yang aku kenal bukan seperti ini. Sadar, Ron," teriak Salma supaya Roni sadar. Bukannya sadar, justru Roni menambah tenaga untuk membuka kerudung Salma. Bahkan tangan Salma ia cegah untuk melakukan pergerakan. Salma tidak bisa berkutik lagi. Ia hanya bisa pasrah. Ia sudah merasakan kerudungnya terlepas. Air mata Salma semakin keluar. "Ron, aku mohon. Aku gak mau. Bukan seperti ini yang aku mau," ucap Salma dengan lemah. "Enggak, Ron," ucap Salma lagi. Salma hanya bisa pasrah dan berdoa. "Ya Allah, ampuni Salma." Salma hanya diam saat Roni melakukan aksinya. "Bukan ini yang aku mau, Ron." Malam itu adalah malam yang paling menyakitkan bagi Salma. Roni bertindak seperti manusia yang tidak berperasaan. Teriakan Salma tidak menghentikan aksi Roni. Justru semakin membuat Roni menjadi-jadi. Malam itu ditutup dengan tangisan terluka Salma. Salma menangis. Ia tidak menyangka jika Roni akan merenggut kehormatan yang selama ini ia jaga dengan seperti itu. "Itu memang hak kamu, Ron. Tapi bukan seperti ini caranya," ucap Salma dalam isak tangisnya. Setelah kejadian malam tadi, Salma mulai takut bertemu dengan Roni. Bahkan dari semalam, ia tidak bisa tidur dan memutuskan untuk pindah kamar dengan meminta tolong ke Bi Inah untuk membuka pintu kamar. Bayang-bayang perlakuan Roni tidak bisa hilang dari pikiran Salma. Setelah subuh, Salma segera masak untuk bekal Roni, karena ia tahu hari ini Roni ada agenda kunjungan ke beberapa kecamatan. Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Belum ada tanda-tanda Roni keluar dari kamar. Salma juga terlihat sudah rapi. Ia memutuskan untuk berangkat pada pagi itu agar dirinya tidak bertemu Roni. Salma belum siap bertemu dengan Roni setelah kejadian malam tadi. "Bu Salma, mau berangkat sepagi ini?" tanya Bi Ina yang melihat Salma yang sudah rapi. Salma tersenyum. "Iya, Bi. Hari ini saya ada jadwal piket." Bu Salma sakit. Mukanya pucat sekali, ucap Bi Ina yang mulai khawatir.
Salma berusaha tersenyum. Enggak, Bi. Saya nggak apa-apa. Saya sehat. Oh ya, ini bekal buat Pak Roni. Kalau nanti Bapak sudah keluar, tolong berikan ya, Bi. Dan satu lagi, di kamar mandi ada spray putih. Bi Ina biarkan saja ya. Biar saya yang cuci. Lanjut Salma. Tapi, sudah Bi, ikuti kata saya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Pamit Salma sambil mencium tangan Bi Ina. Bi Ina bingung, dirinya tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Waalaikumsalam, balas Bi Ina pelan setelah Salma pergi. Bu Salma kenapa ya? Tanya Bi Ina bermonolog. Salma sengaja meminta Riki berangkat pagi itu juga, karena dirinya tidak mungkin ke sekolah dalam kondisi yang sedikit lemah. Bu Salma, langsung ke sekolah? Tanya Riki setelah duduk di belakang kemudi. Ke makam ayah sama ibu saya, Mas, pinta Salma. Riki mengangguk. Dalam hatinya, Riki ingin sekali bertanya banyak hal. Apalagi kejadian tadi malam, bagaimana kondisi atasannya. Tapi Riki mengurungkan niatnya sebab melihat Salma yang tidak seperti biasanya. Tak butuh waktu lama, mobil yang membawa Salma berhenti di depan tempat pemakaman. Mas Riki tunggu di sini saja ya, saya masuk dulu, titah Salma. Siap Bu. Salma segera menuju ke makam ayah dan ibunya. Ini pertama kalinya Salma mengunjungi kedua orang tuanya setelah menikah. Dengan pelan, Salma duduk di antara keduanya. Tangannya mengelus lembut batu nisan keduanya. Air mata Salma kembali turun. Ayah, Ibu, Salma kangen kalian, batin Salma. Salma pengen ikut kalian. Salma sendiri di sini. Salma gak kuat, ucap Salma lagi. Salma boleh ikut kalian kan? Roni mulai mengerjap-ngerjapkan matanya, mencoba menyesuaikan cahaya lampu yang masuk. Ia berusaha untuk membuka matanya, meski kepalanya sedikit pusing. Roni juga memaksakan diri untuk duduk. Setelah beberapa waktu, ia baru sadar bahwa bajunya telah terlepas dari badannya. Roni terkejut melihat kondisi kamar yang cukup berantakan. Ia juga mulai sadar jika tidak ada Salma. Apa yang aku lakukan kepada Salma? Roni mencoba mengingat apa yang terjadi malam tadi. Jangan-jangan, kepala Roni semakin sakit ketika mengingatnya. Hanya suara tangis Salma yang terngiang di telinganya. Salma, di mana dia? Roni segera memakai bajunya kembali dan keluar mencari Salma. Bu Lastri, Bi Ina, kalian lihat Salma? Tanya Roni sedikit menggebu. Bu Lastri dan Bi Ina saling menatap. Kondisi Roni jauh berbeda dari sebelumnya. Rambutnya acak-acakan dan hanya memakai kaos oblong dan celana pendek. Bu, Bi, saya tanya ke kalian. Keduanya tersentak seketika. Itu Pak, Bu Salma sudah berangkat dari tadi pagi. Katanya ada piket di sekolah, balas Bi Ina. Sepagi itu? Bi Ina mengangguk. Roni menghembuskan nafas kasar. Tanpa berkata lagi, ia masuk ke dalam kamar. Roni melihat kondisi kamar yang sangat berantakan. Spray putihnya juga sudah tidak ada lagi. Perasaan Roni mulai tidak enak. Ia masuk ke kamar mandi. Spray putih tergeletak di atas keranjang pakaian kotor. Roni mengambil kain spray itu. Ia meneliti setiap sisi spray. Dek, Roni terdiam ketika melihat ada sebuah bercak darah di spray tersebut. Tubuhnya seketika lemas. Apa yang aku lakukan ke Salma? Batin Roni dengan perasaan campur aduk. Sudah ya ayah, ibu. Salma mau kerja dulu. Kalian baik-baik di sana ya. Pamit Salma setelah menaburkan bunga. Setelahnya, Salma segera bergegas ke sekolah. Namun tiba-tiba, Salma hampir bertabrakan dengan seseorang karena Salma menunduk. Maaf,
ucap Salma. Iya gak apa-apa mbak, balas seseorang itu. Langkah Salma terhenti. Suara itu bukanlah suara asing di telinga Salma. Salma mendongakkan kepalanya. Seseorang itu juga terlihat terkejut. Salma? Mas Albi, ucap Salma dengan lirih. Salma terpaku menatap sosok laki-laki yang pernah ia cintai, kini berdiri di depannya setelah sekian lama menghilang. Salma berusaha mengontrol perasaannya. Begitu pula dengan Albi. Albi berusaha tersenyum. Hai, apa kabar? Tanya Albi berusaha mencairkan suasana. Alhamdulillah baik. Salma berusaha untuk biasa saja. Albi tersenyum lega. Selamat atas pernikahanmu, ucap Albi lagi. Hati Salma sedikit sakit ketika mendengar ucapan selamat dari Albi. Iya, terima kasih. Permisi dulu, pamit Albi setelah memberikan selamat kepada Salma. Salma menatap sedih kepergian Albi. Mas, tolongin aku. Kata itu hanya mampu Salma ucapkan dalam batinnya. Albi kembali membalikkan tubuhnya. Ia menatap sedih kepergian Salma. Sal, ada apa sama kamu? Apa kamu gak bahagia? Batin Albi ketika melihat wajah Salma yang cukup berbeda dari dulu. Bohong rasanya jika dirinya berkata tidak mencintai Salma. Karena sampai detik ini, rasa itu masih ada dan sama. Kenangan bersama Salma tidak mudah untuk dilupakan. Salma adalah perempuan teristimewa yang pernah hadir menghiasi hidupnya. Jika aku boleh berkata lagi, boleh tidak, aku membawamu pergi dan kita hidup bahagia. Batin Albi lagi. Roni sama sekali tidak bersemangat untuk memulai aktivitasnya. Sekarang ia baru ingat apa yang terjadi waktu malam tadi. Maafkan aku, Sal, ucap Roni membatin. Roni terlihat melamun. Rasa bersalah menguasainya. Pak Roni, maaf mengganggu, ucap Rizal sedikit membuat Roni terkejut. Iya mas. Di depan ada Mas Adi dan Mas Ryan, ucap Rizal. Suruh mereka kesini ya mas, terima kasih. Rizal mengangguk dan melakukan apa yang diminta oleh Roni. Tak lama, Adi dan Ryan masuk ke kamar Roni yang sudah rapi. Adi menatap heran ketika melihat wajah Roni yang tidak seperti biasanya. Mas, kamu kenapa? Tanya Adi. Apa yang kalian lakukan tadi malam? Bukannya menjawab, justru Roni berbalik tanya. Adi dan Ryan saling menatap. Kita nggak lakuin apapun, mas. Seharusnya kita tanya, kamu habis minum apa? Kenapa bisa seperti itu? Seloroh Adi. Roni menghela nafas. Air matanya turun lagi. Mas, kamu nangis? Tanya Ryan yang sadar dengan kondisi Roni. Aku bikin Salma sakit, ucap Roni dengan lirih. Maksudnya? Aku sadar. Aku telah diberi obat perangsang, dan aku merasa obat itu ditaruh di dalam teh yang sebelumnya aku minum. Dan itu dampaknya luar biasa. Dan kalian... Roni menjeda ucapan. Ia menatap bergantian kedua adiknya. Dan kalian bawa aku pulang ketemu sama Salma. Dan kalian tahu, Salma yang jadi sasarannya. Hak yang harusnya aku minta dengan baik, justru aku renggut dengan begitu menyakitkan, ucap Roni. Adi dan Ryan terkejut mendengar penjelasan Roni. Mas, kau serius? Tanya Ryan tidak percaya. Buat apa aku bohong? Sentak Roni. Enggak mas, gak mungkin. Kita berani bawa kamu ke Mbak Salma, karena kamu sudah tenang. Kita pikir Mas Roni gak akan melakukan apapun ke Mbak Salma. Balas Adi mencoba membela diri.
Tapi kenyataannya, obat itu terus bekerja tanpa bisa aku kendalikan. Semakin aku menolak, semakin kuat dorongan itu. Adi dan Ryan terdiam. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Siapa yang memberiku obat itu? Mas Roni ingin tahu siapa dalang di balik semua ini? Tanya Adi. Pasti. Aku mau cari siapa yang buat aku seperti itu. Aku masih bersyukur melampiaskannya kepada Salma. Kalau kepada perempuan lain, apa jadinya? Dalangnya Mbak Nadia, Mas. Sahut Ryan tanpa basa-basi. Roni tersentak. Nadia. Keduanya mengangguk. Adi mulai menceritakan apa yang terjadi saat listrik mati, hingga Roni dibawa ke kamar hotel. Nadia yang menjebak dan akhirnya Roni pulang. Roni memijat kepalanya yang masih sakit. Bisa-bisanya Nadia mau menjebakku, ucap Roni menahan emosi. Tapi gak apa-apa, Mas. Lagi pula kamu melampiaskannya ke Mbak Salma. Dia istrimu. Sudah seharusnya kalian melakukan itu. Lanjut Adi. Bukan seperti itu, Di. Asal kalian tahu, dari awal aku menikah sampai sekarang, Salma belum pernah membuka kerudungnya di depanku. Apalagi melakukan itu. Aku sudah berjanji tidak akan meminta hakku sebelum Salma siap. Dan sekarang, Roni geleng-geleng kepala dengan aksinya tadi malam. Ia sangat khawatir dengan kondisi Salma. Sekarang Mbak Salma di mana? Sudah dari tadi pagi dia pergi ke sekolah. Aku tidak bertemu dengannya sama sekali. Bahkan dia tidak pamit kepadaku. Aku takut dia akan takut denganku, ucap Roni sedih. Adi dan Ryan menatap sedih Roni. Mereka tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Mas Roni tenang, aku yakin Mbak Salma akan baik-baik saja, ucap Ryan memberi ketenangan kepada Roni. Salma sedikit telat karena pertemuannya dengan Albi. Ia mencoba memfokuskan diri untuk bekerja hari itu. Salma, jalannya kenapa kayak gitu? Kakinya sakit, tanya Sofi, teman sejawat Salma. Salma tersentak. Ia kaget ternyata ada orang yang peka dengan cara jalannya. Hehehe, gak apa-apa Sof. Tadi pagi kakiku sedikit terkilir, ucap Salma beralasan. Sedang Novia menatap penuh tanda tanya. Sudah ya, aku mau absen dulu. Salma mencoba lari, namun sayangnya, rasa sakit itu masih sangat terasa. Salma berusaha menahannya. Sal, hati-hati. Katanya kekilir. Jangan lari, tegur Novia. Salma meringis. Iya Nov, makasih. Setelah absen, Salma kembali bergabung dengan teman-temannya yang bertugas. Novia mendekat kepada Salma, lalu sedikit berbisik. Kaki yang kekilir atau yang lain? Sontak Salma menabok bahu Novia. His, diam. Beneran kakiku yang kekilir. Nih, lihat. Ucap Salma sambil menunjuk kakinya yang melebam. Itu adalah bekas luka ketika dirinya diculik. Novia percaya. Ya Allah, kenapa bisa kayak gini? Tapi gak apa-apa ini, Sal. Gak apa-apa, Nov. Sudah kita fokus. Tegur Salma karena ada anak yang masuk lagi. Roni mencoba fokus dengan agenda kunjungannya ke kecamatan dengan tujuan meninjau jalanan desa yang masih belum diperbaiki. Dengan semua jajarannya, Roni memimpin kunjungan tersebut. Seperti biasa, setiap kali kunjungan teriakan histeris para wanita menggema. Roni hanya bisa tersenyum. Mas Bupati, kapan nikah? Sebuah teriakan masuk ke dalam telinganya. Roni hanya tersenyum. Lalu ia berhenti di depan sebuah warung yang berjualan aneka gorengan. Gorengannya ada apa aja, Bu? Tanya Roni sambil mengambil posisi masuk ke dalam warung.
Banyak Pak, ada tempe, tahu isi, pisang goreng, macam-macam Pak. Borong semua Pak, ucap ibu penjual membuat Roni terkekeh. Kalau diborong semuanya, berapa totalnya Bu? Pertanyaan Roni membuat heboh semuanya. 500.000 Pak. Waduh, mahal sekali. Canda Roni mengundang galak tawa semuanya. Ya nggak mahal Pak. Pak Bupati kan kaya, sahut ibu penjual. Roni hanya geleng-geleng kepala. Kaya sih, tapi belum menikah. Celetuk seorang anak laki-laki yang Roni tebak ia masih SMP. Lagi-lagi warganya tertawa mendengar celetuk tersebut. Kata siapa saya belum menikah? Balas Roni. Itu di berita-berita banyak Pak. Kalau sudah nikah, mana istrinya? Anak tersebut seperti menantang Roni. Kamu belum tahu, saya sudah menikah. Ini cincin pernikahan saya. Balas Roni tanpa sadar. Mas Bupati sudah menikah. Pekik seseorang membuat Roni tersadar dengan ucapannya. Roni hanya bisa meringis karena keceplosan. Sudah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Ini Mas Bupati mau lanjut kegiatan lagi, ucap Rizal menyelamatkan Roni. Setelah memborong gorengan, Roni melanjutkan perjalanan ke balai desa untuk beristirahat karena sebentar lagi masuk waktu sholat Jumat. Alhamdulillah, hari ini kegiatannya di desa Sugihan lancar ya Pak Agus, ucap Roni kepada kepala desa tersebut. Iya Mas, alhamdulillah. Beginilah desa kami Mas. Roni tersenyum. Semoga setelah ini, pembangunan jalan akan terrealisasikan dengan baik. Saya harap semua pihak mampu saling bahu-membahu dalam penggarapan ini. Pasti Mas Roni. Seorang perempuan yang Roni tahu, dia adalah istri Pak Agus masuk ke dalam ruang tersebut sambil membawa beberapa camilan. Ini Mas Roni, silakan dinikmati, ucap Bu Asih. Dengan sopan, Roni menerimanya. Terima kasih Bu, maaf merepotkan. Bu Asih tersenyum. Tidak repot sama sekali Mas, kami minta maaf adanya seperti ini. Oh ya, istrinya gak diajak ke sini Mas, tanya Bu Asih yang sudah mengetahui jika Roni telah menikah. Istri saya kerja Bu, hari ini ia masuk karena kemarin sempat izin karena sakit. Balas Roni sedikit sedih mengingat Salma. Bu Salma itu luar biasa sekali ya. Beliau gak haus pujian. Beliau meski sudah menjadi istrinya Mas Bupati, tapi masih mau ngajar. Padahal kegiatannya juga banyak di luar pekerjaannya. Puji Bu Asih membuat Roni tersenyum. Kalau saya boleh kasih saran Mas Bupati buruan go publik. Saya yakin semua masyarakat akan sangat menerima. Apalagi nama Mbak Salma tidak asing di telinga mereka, karena kebaikan Mbak Salma yang sangat banyak. Saya dulu ingat sekali, pertama kali beliau kesini itu masih remaja, anak SMA gitu. Sekarang jadi istrinya Mas Bupati. Dan kalau Mas Roni tahu, warga di sini itu senang sekali jika Mbak Salma datang, karena pasti diajak seru-seruan. Mbak Salma yang memang tipe orang yang mudah bergaul, membuat semua warga dari berbagai kalangan dengan mudah ia rangkul. Itu sangat cocok dengan Mas Roni yang sekarang menjadi bupati. Lanjut Pak Agus panjang lebar. Roni baru tahu jika Salma sebelumnya pernah datang ke sini. Pantas saja, tadi dia sempat mendengar ada seseorang yang berucap jika dirinya lebih baik nikah dengan Salma. Senyum Roni tidak bisa ditutupi lagi. Ia mulai bangga dengan Salma.